Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan kami mau percaya, mau patuh kepada Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama beribadah. Dan kami bersyukur hari ini di tengah-tengah kami ada anak-anak Tuhan yang akan menyatakan imannya di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Allah. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah yang boleh meneguhkan kami, Allah yang menguatkan kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin diubahkan. Kami menyerahkan waktu kami ini Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya puji Tuhan hari ini di tengah cuaca yang tadi pagi hujan, ya kita boleh berkumpul di tempat ini memenuhi akan panggilan Tuhan untuk kita boleh sama-sama beribadah pada hari ini. Bapak Ibu kita hari ini masih membahas mengenai salah satu 7 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Dan hari ini kita akan melihat mujizat Yesus yang ke-6, yaitu Yesus menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahirnya. Mari saja kita semua membuka Alkitab kita dari Yohanes 9 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-7. Yohanes 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi kita semua. Saya bacakan dari TB2 ya, terjemahan Alkitab yang versi kedua. LAI memberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam yang artinya adalah yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya kecil, mama saya pernah memperingati saya ya waktu masih kecil. Anak-anak biasanya pengen tahu ya, pegang ini, pegang itu, pegang ono. Saya pegang pisau. Mama saya udah bilang, jangan mainin pisau. Nanti tangannya luka, nanti tangannya berdarah. Namanya anak kecil ya Bapak Ibu ya, ngeyel, lebih sering ngeyel dibandingkan ngedengerin ya. Pegang lagi, main lagi pisaunya. Sekali waktu tangan saya berdarah karena pisau. Biasanya kebanyakan ibu-ibu atau kebanyakan orang tua pasti akan ngomong apa? "Udah mama bilang jangan mainin itu pisau, nanti luka." Bener ya? Udah dibilangin, mama saya bilang gitu ya. Udah dibilangin, jangan mainin itu pisau. Nanti berdarah tangannya, nanti luka tangannya. Sekarang berdarah kan, rasain tuh gitu ya biasanya. Sakit kan? Gitu. Nah Bapak Ibu biasanya kita berpikir ada sebab, pasti ada akibat. Tangan saya berdarah, sebabnya apa? Karena saya mainin pisau. Anak kecil masih belum ngerti caranya menggunakan pisau. Makanya tangan saya berdarah karena saya mainin pisau. Nah bagaimana Bapak Ibu ketika kita melihat orang yang cacat? Biasanya pikiran apa yang muncul di dalam benak kita atau perkataan apa yang seringkali keluar
dari mulut kita. Bapak Ibu pernah ngeliat bayi lahir cacat? Kira-kira perkataan apa yang pertama Bapak Ibu ucapkan? Kasihan. Selain itu apa? Ada lagi? Nggak kedengeran. Orang tuanya kenapa, Bu? Oh, orang tuanya salah gitu. Oh, mungkin orang tuanya salah gitu ya. Bapak Ibu mungkin kita bilang begini, kok bisa ya? Kenapa ya itu anak bayi bisa keluar cacat seperti itu? Bapak Ibu, saya punya teman, orang gereja, satu gereja dengan saya. Dia hamil kemudian dia melahirkan. Ketika dia melahirkan anaknya lahir cacat. Secara fisik mungkin kelihatan semuanya ada utuh gitu ya. Tetapi anak ini pendengarannya tidak baik, sehingga dia harus menggunakan alat bantu dengar. Matanya juga jadi rabun, minus gitu ya. Dan minusnya itu tebel. Saya lupa dia harus menggunakan kacamata, masih bayi ya. Gunakan kacamata yang sangat tebal. Sehingga neneknya sampai cari semua alat itu ke Singapura, ke luar negeri. Kenapa? Yang keluar dari mulut orang kebanyakan, dan termasuk saya mungkin ya, saya ngomong ke mama saya, kenapa mah bisa begitu anaknya? Lalu mama saya bilang, karena dia waktu hamil sempat sakit, kalau nggak salah sakit cacar. Ya. Sakit sehingga mamanya kan harus konsumsi obat, dan waktu hamil dokter sudah bilang, nggak baik sebenarnya dengan janin yang ada di perutnya. Ada kemungkinan begini gitu ya. Tapi pertama kali yang keluar dari banyak orang, kenapa kok bisa begitu? Kenapa gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya kasih 2 foto. Tahu orang ini? Seorang motivator terkenal ya. Ini tahu? Siapa? Gracia. Yang ini namanya Nick, yang ini Gracia. Kedua orang ini terlahir cacat Bapak Ibu. Nick gak punya tangan, yang cowok ya. Gak punya tangan dan gak punya kaki. Sedangkan Gracia mungkin tubuhnya utuh lengkap, tetapi dia tidak bisa melihat karena dia terlahir buta. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita melihat orang yang lahir cacat, yang punya kekurangan, seringkali kita bilang kok bisa, kenapa? Kenapa dia bisa sampai begitu? Dan kedua orang ini yang lahir cacat ini tidak bisa disembuhkan. Mungkin kalau bisa disembuhkan, Nick udah bisa punya tangan, punya kaki gitu ya. Kalau bisa disembuhkan. Tapi kita sering bilang kenapa ya bisa begitu? Saya coba searching Bapak Ibu di Google, kenapa? Apa penyebabnya bayi lahir cacat? Nah ini dari segi medis ya. Yang pertama karena bawaan genetik. Yang kedua gaya hidup lingkungan. Mungkin waktu hamil dia tinggal di tempat yang kurang bersih dan sebagainya. Lalu yang ketiga paparan obat dan bahan kimia. Yang keempat merokok dan minum alkohol ketika hamil. Yang kelima masalah kromosom, jadi bawaan dari mamahnya gitu ya. Lalu yang keenam adalah infeksi. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, saya hanya mengambil 6 hal ini. Bapak Ibu mungkin kita bisa bilang, oh ternyata penyebabnya ini. Paparan obat atau merokok. Waktu hamil mamanya merokok, minum alkohol, makanya lahir anaknya seperti ini, kita bisa bilang begitu. Atau dan yang lain sebagainya. Tetapi perkataan kenapa? Kok bisa begitu? Nah perkataan ini juga yang sama, yang dialami, yang dilontarkan oleh para murid. Ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahir. Seringkali pemahaman ini atau perkataan ini kita anggap wajar. Dan perkataan ini juga dianggap wajar di zamannya Tuhan Yesus. Kenapa orang itu bisa lahir buta? Pasti ada sebabnya. Bapak Ibu ingat kisah Ayub yang dalam waktu 1 malam
semua yang dimiliki hilang, termasuk anaknya. Lalu Ayub punya teman ya, ada teman-temannya yang menghibur dia. Kira-kira temannya juga berkata demikian. Apa yang sudah kamu perbuat sehingga Allah memberikan kamu pencobaan seperti ini? Bapak Ibu, perkataan atau pemahaman yang seperti ini sudah dimiliki oleh orang pada zaman dahulu. Baik di dalam perjanjian baru, kisah yang kita baca, maupun dari dahulu kala, kisah Ayub yang kita lihat. Bahwa pasti ada sebab kenapa orang ini bisa lahir cacat. Makanya murid-murid ketika itu berkata kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah sayangnya Bapak Ibu, kalau perkataan ini adalah pemahaman umum yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, seharusnya para murid yang sudah kenal dengan Yesus, tahu siapa Yesus dan tahu apa yang dilakukan oleh Yesus beberapa waktu belakangan itu, seharusnya murid-murid tidak memiliki pemikiran yang demikian, bukan? Kenapa? Karena mereka udah lihat Yesus itu melakukan begitu banyak mujizat. Dimulai dari mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan anak perwira, lalu kemudian menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan 5.000 laki-laki hanya dengan 5 roti 2 ikan. Tersisa pula. Lalu mujizat terakhir, mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid adalah Yesus meredakan angin ribut, bukan? Nah, saya berpikir Bapak Ibu seharusnya para murid yang sudah hidup bersama dengan Yesus dengan beberapa waktu lamanya, mereka sudah melihat apa yang Yesus lakukan, bukankah seharusnya mereka tidak berpikir seperti kebanyakan orang umum? Kenapa Tuhan? Kok bisa demikian? Bukankah murid-murid ini seharusnya berkata, Rabi, kira-kira nih ya, apa yang bisa engkau perbuat untuk orang ini? Kan murid udah ngelihat Yesus mengubah air jadi anggur, nyembuhin orang lumpuh bisa jalan lagi gitu ya. Mestinya bukan pertanyaannya para murid ke Tuhan Yesus, Rabi, kira-kira apa yang bisa engkau perbuat untuk orang ini? Tetapi sayangnya Bapak Ibu murid-murid yang sudah hidup bersama dengan Tuhan dalam beberapa waktu itu, mereka masih memiliki pemikiran yang sama dengan kebanyakan orang lain. Siapa yang salah, siapa yang berdosa, sehingga orang itu lahir dengan keadaan buta. Siapa yang salah? Siapa yang berbuat dosa? Bapak Ibu mungkin kita selanjutnya berpikir, oh Tuhan Yesus jawab gitu ya, kira-kira siapa tuh ya yang bikin dosa? Mamahnya kah, papahnya kah gitu ya. Tapi Bapak Ibu Tuhan Yesus tidak fokus kepada pertanyaan para murid untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Yesus berkata di ayatnya yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Bukan karena dia, Yesus jawab demikian. Bukan juga karena orang tuanya. Bapak Ibu mungkin murid bingung gitu ya. Kok Tuhan Yesus jawabnya melenceng sih, orang ditanya siapa yang bikin dosa gitu ya. Tapi Yesus di sini malah jawab bukan dia, bukan orang tuanya juga. Tetapi dia pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam diri orang itu. Murid-murid bingung, pekerjaan apa kira-kira ya yang harus dinyatakan. Nah hal ini juga yang akan kita lihat. Pekerjaan apa yang Yesus ingin nyatakan kepada orang yang buta ini. Yaitu bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa atas segala penyakit. Termasuk penyakit yang dialami oleh orang buta ini yang dikatakan buta sejak lahir. Bapak Ibu menjadi orang yang
tidak sempurna atau yang tidak utuh, yang tidak lengkap, yang berbeda dari orang lain, tentu memiliki perasaan-perasaan yang berbeda. Dan tentu punya keinginan-keinginan yang banyak gitu ya. Kalau kita buta, salah satu keinginan kita yang paling utama adalah kita bisa melihat, bukan? Saya ingin melihat bagaimana bentuk rupa dari binatang, gajah. Saya mau tahu bagaimana rupa dari laut itu, pemandangan laut seperti apa. Pasti kerinduannya adalah ingin melihat. Bukan hanya rindu ingin melihat Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang yang cacat, yang penuh dengan kekurangan, bisa jadi kita menjadi orang yang minder, yang tidak percaya diri. Nick Vujicic tadi, yang tanpa lengan, yang cowok, tanpa kaki. Dikatakan dalam biografinya kalau dia pernah hampir ingin bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa berbeda dari orang lain. Bukan hanya merasa berbeda, tetapi banyak ejekan-ejekan yang dia terima dari orang lain. Ketika dia remaja, ketika dia sekolah, dia mengalami pembulian dari teman-temannya. Karena dia gak punya kaki, dia gak punya tangan. Bapak Ibu, mungkin ini juga perasaan yang dimiliki oleh orang buta yang murid-murid lihat. Dia berpikir mungkin saya gak punya apa-apa lagi, tubuh saya tidak lengkap, saya gak bisa ngapa-ngapain, makanya dia pekerjaannya apa? Dia menjadi pengemis Bapak Ibu. Orang-orang mengenal dia adalah seorang pengemis. Bapak Ibu, ini kerinduan-kerinduan dia. Dan perasaan-perasaan ini juga mungkin menghantui orang buta itu. Tetapi apakah kemudian kita berpikir, oh mungkin dia dibiarinin aja kali, ini pemikiran saya Bapak Ibu ya. Dibiarinin aja kali sama orang tuanya. Tapi sebagai orang tua, saya rasa dan saya pikir kita tidak mungkin membiarkan anak kita itu sakit, bukan? Kita pasti akan berusaha, bukan, untuk bawa anak kita itu ke dokter. Melakukan terapi ini, terapi ono, ya kan? Pemeriksaan ini, pemeriksaan itu. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan jalan keluar. Kalau ada harapan anak kita bisa sembuh, bisa melihat, bisa berjalan. Nah, ini juga yang mungkin saya pikir yang dilakukan oleh orang tuanya ketika anak ini masih kecil. Dia pasti membawa anaknya ini ke tabib, ke dokter, alternatif, tradisional, orang pintar mungkin zaman itu, ya kan? Tetapi semua cara tidak berhasil, bukan? Bahkan di ayatnya yang ke-32, di sana ayat ini dikatakan oleh si orang buta itu, dikatakan demikian. Dari dulu hingga sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Bapak Ibu, si orang buta ini aja sendiri bisa berkata dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berhasil. Tidak ada orang yang bisa memelekan mata orang yang lahir buta. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini Yesus mau melampaui hal itu. Kalau Yesus saja bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus bisa menyembuhkan anak perwira. Hal ini jugalah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan yang akan dinyatakan oleh Yesus adalah bahwa kuasa Allah itu melampaui dari segala sakit penyakit yang diderita. Termasuk sakit penyakit dari sejak lahir. Yang dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Dan kemudian Bapak Ibu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu kemudian dia olesin lumpur tanah itu ke mata orang buta itu. Nah Bapak Ibu, mungkin setelah kita mendengar beberapa mujizat yang lain yang kemarin-kemarin yang sudah kita dengar, kita bertanya, kok di sini kenapa ya Tuhan Yesus pakai lumpur, pakai tanah, pakai air liur gitu ya. Kan kemarin waktu yang
Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, dia cuma bilang, berdiri, angkat tilammu, lalu berjalan. Itu ya, sembuh. Lalu Yesus menyembuhkan orang yang anak perwira itu yang demam. Yesus hanya berkata, anakmu hidup. Yesus tidak jamah anak itu. Bahkan tempat Yesus berada dan tempat di mana anak itu berada itu berbeda. Yesus ada di Kana, anak itu ada di Kapernaum, tempat daerah yang berbeda. Tetapi Yesus hanya berkata, anakmu hidup. Dan ketika ayahnya ini kembali pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan pegawainya bilang bahwa anaknya sembuh. Dan perwira ini ingat, jam berapa anak itu sembuh? Pegawainya bilang jam 1 siang. Dan dia teringat pada jam 1 itulah Yesus berkata, anakmu hidup. Bapak Ibu, Yesus bisa menggunakan banyak cara. Mau dia hanya berbicara aja, mau dia hanya pegang aja, dia bisa menggunakan banyak cara. Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Allah tidak bisa dibatasi. Dan kalau di mujizat ini Yesus menggunakan tanah, menggunakan air liur. Bukankah itu juga suatu hal yang mungkin untuk Yesus kerjakan, bukan yang untuk Yesus lakukan. Karena dia bisa menggunakan apapun untuk menyembuhkan orang. Bapak Ibu, Yesus di sini ingin menyatakan bahwa kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Termasuk sakit penyakit yang dimiliki, yang diderita oleh orang buta itu. Di mana semua dokter, semua ahli kesehatan, semua medis sudah berkata tidak bisa disembuhkan. Tetapi Yesus bisa menyembuhkannya. Ketika setelah Yesus menempelkan lumpur tanah itu kepada orang buta itu, Yesus menyuruhnya pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu dengan air dari kolam Siloam. Nah Bapak Ibu, Siloam dengan Bethesda itu berbeda. Kalau orang lumpuh yang kemarin kita dengar contoh Heri khotbah, itu ada kolam Bethesda di mana ketika Yesus suruh berdiri orang itu, lalu basuh dirimu di kolam Bethesda itu. Nah orang yang buta ini Yesus suruh basuh dirinya ke kolam Siloam. Siloam itu berada di sebelah selatan dari kota Yerusalem. Sedangkan Bethesda itu ada di sebelah utara dari kota Yerusalem. Kolam Bethesda ini dekat dengan pintu gerbang domba dan di dalamnya terdapat 5 serambi. Sedangkan kolam Siloam itu adalah salah satu kolam yang dialiri oleh mata air Gihon yang menjadi tempat di mana suplai air untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kira-kira Siloam itu ya. Jadi Siloam ada di bawah dan Bethesda itu ada di atas, tempat yang berbeda. Sama-sama di Yerusalem tetapi berbeda. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Siloam di sini Yohanes langsung katakan, artinya adalah yang diutus. Ketika Yesus tempelin lumpur itu, Yesus selalu bilang, pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu. Ya saya yakin Bapak Ibu ya, kalau saya juga jadi si orang buta itu gitu ya, ada sesuatu yang menempel di mata saya, apalagi itu lumpur, ya pasti saya akan taat pergi, basuh. Dan ini menyatakan bahwa dia mau taat Bapak Ibu. Dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa dirinya. Dia ingin sembuh. Dia udah coba berbagai cara gak sembuh-sembuh dan saat ini ada orang yang tempelin lumpur di matanya. Berharap dia sembuh bukan? Maka dia taat. Penuh dengan kerendahan hati dia pergi. Ke kolam Siloam itu membasuh dirinya. Dan dikatakan kemudian dia melek matanya. Bapak Ibu, Allah itu berkuasa atas setiap hal yang ada di dalam diri kita. Kalau saat ini kita bilang, kok Tuhan sepertinya gak berkuasa dengan penderitaan saya miliki. Kok sepertinya Tuhan tidak berkuasa dengan kesehatan atau penyakit yang sedang saya hadapi saat ini.
kok Tuhan gak berkuasa dengan keluarga saya yang saat ini sedang hancur lebur. Sepertinya kok Tuhan tidak berkuasa. Bapak Ibu ingat kisah mujizat Tuhan Yesus, bukan mau berbicara Yesus tiba-tiba langsung mengubah. Tetapi mujizat Yesus ingin berbicara kepada kita bahwa kuasa Allah itu melampaui segala hal. Kuasa Allah itu tidak mampu kita pikirkan dengan pikiran kita. Karena kuasa Allah itu begitu luar biasa. Termasuk kalau saat ini Bapak Ibu merasa, kenapa saya selalu menderita? Kenapa usaha saya nggak maju-maju? Kenapa saya masih sakit penyakit sampai saat ini? Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Bapak Ibu saya yakin, bukankah di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan kasih kekuatan bagi kita. Tuhan kasih hikmat bukan bagi kita. Tuhan masih kasih kita sukacita bukan, untuk kita menjalani sehari lagi, sehari lagi. Tuhan masih kasih kita waktu bukan? Dan Tuhan masih terus memimpin kehidupan kita. Bukankah itu adalah juga kuasa Allah bagi kita? Kalau kita tidak memiliki kuasa Allah itu untuk kita bisa merasakan, maka mungkin saat ini kita nggak bisa lagi hidup Bapak Ibu. Tetapi Allah memimpin kehidupan kita, memberi kekuatan kita di dalam kita menjalani hari lepas hari. Kemudian Bapak Ibu setelah orang buta ini disembuhkan, dia bisa melihat matanya. Timbul pertanyaan apa yang Yesus inginkan terhadap orang buta itu? Dan juga mungkin terhadap kita. Yesus ingin orang buta itu percaya Bapak Ibu. Dan memiliki terang dunia di dalam hatinya. Ayatnya yang ke-6 di sana kan, ayat ke-5, di sana kan dikatakan Yesus adalah terang dunia, aku adalah terang dunia. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah ini sampai habis, sampai ayat yang ke-41. Di bawah itu di cerita selanjutnya itu membicarakan perdebatan antara orang Farisi, orang Yahudi, si orang buta, lalu juga orang tuanya orang buta ini. Kenapa perdebatan itu terjadi? Karena mereka pikir Yesus itu melakukan pekerjaan itu atau menyembuhkan orang buta itu yang mereka permasalahkan salah satunya adalah karena hari Sabat. Yang kedua tentu saja karena orang Yahudi itu cari-cari masalah atau cari-cari kesalahan yang diperbuat oleh Yesus. Nah, tetapi kita mau melihat bahwa Yesus bukan hanya melakukan pekerjaan Allah dengan mencelikan mata orang buta itu, tetapi Yesus juga melakukan hal yang lebih penting lagi kepada orang buta itu. Yaitu supaya orang itu memiliki terang bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Supaya mereka itu supaya orang buta itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan kalau kita baca teks ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana perkataan-perkataan yang dikatakan, yang diucapkan oleh orang buta itu. Tentu Bapak Ibu, orang buta itu belum pernah melihat Yesus. Karena dia buta bukan? Gak bisa lihat. Tetapi dia bisa punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan orang-orang Farisi dan orang-orang banyak ketika itu. Dia berkata demikian Bapak Ibu. Bagaimanakah seorang buta? Ini orang Farisi yang ngomong. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Orang Farisi berkata bagaimana? Saking mereka gak percaya Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka berkata bagaimana Yesus dikatakan seorang yang berdosa dapat membuat mujizat seperti demikian. Tetapi Bapak Ibu menarik, orang buta ini berkata seperti ini di ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-33. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya.
Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, orang buta ini bisa berkata, aneh juga kamu itu gak tahu siapa Yesus itu. Padahal kamu melihat. Bapak Ibu, tentu orang-orang Farisi ketika itu dan orang Yahudi tahu siapa Yesus, bukan? Kisah Yesus melakukan mujizat-mujizat itu diketahui oleh banyak orang ketika itu. Termasuk si orang buta. Bedanya apa? Orang buta hanya mendengar kisah itu, tapi dia tidak tahu Yesus itu gambarannya seperti apa. Sedangkan orang Farisi dan banyak orang lain mereka tahu Yesus itu dari mana, Yesus itu siapa, Yesus itu melakukan apa. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, orang Farisi dengan orang-orang Yahudi kebanyakan itu tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sedangkan orang buta bisa bilang, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dia gak datang dari Allah, gak mungkin orang itu bisa menyembuhkan mata saya. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, ini merupakan iman yang dimiliki oleh orang buta itu. Ya, secara fisik dia buta. Dan Allah mengubah itu, menyembuhkan dia bisa melek, dia bisa melihat. Tetapi bukan hanya secara jasmani Allah menyembuhkan dia, membuka mata dia. Tetapi Allah pun membuka mata rohaninya, sehingga dia tahu siapa Yesus itu. Bahkan ketika Yesus bertanya kepada dia, si orang buta ini, apakah kamu percaya? Lalu orang buta bilang, aku percaya dan aku tersungkur, dikatakan oleh Yohanes, dan dia tersungkur menyembah Yesus, menyembah Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya dia mengalami perubahan secara fisik, tetapi dia mengalami perubahan secara rohani. Percaya, orang buta itu percaya, bukan karena dia melihat Yesus, tetapi dia percaya karena dia mengalami Yesus. Bapak Ibu, inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang Farisi ketika itu. Mereka terlalu sombong, mereka merasa diri mereka cukup baik. Mereka mengaku bahwa mereka gak butuh Tuhan, gak butuh Yesus, sehingga dia menolak. Bapak Ibu, tetapi orang buta ini, dia percaya Yesus itu adalah Mesias. Sehingga Yesus itu berkata kepada orang banyak ketika itu, kepada orang Farisi, maka tinggallah tetap dosamu. Dia melihat, tetapi dia buta. Maka tinggallah tetap dosamu itu. Berbeda dengan orang yang buta, dia tidak melihat, tetapi kemudian dia mengalami Yesus, dia melihat itu. Dia buta, tetapi dia melihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya kecil, saya punya dokter langganan. Kira-kira umur saya 1-3 tahun kali ya, saya punya dokter langganan. Kalau saya sakit, mama saya harus bawa saya ke dokter itu. Tapi karena jarak rumah saya dengan dokter itu jauh, karena rumah saya di Cibinong, dokter itu di Bogor, jadi seperti Banjarmasin dengan Banjarbaru. Perlu waktu 30 menit untuk sampai di tempat dokter itu. Jadi saya jarang-jarang tuh ke situ. Mama saya selalu coba obat yang ada di warung gitu ya, penurun demam, atau setidaknya ke dokter yang dekat rumah. Tapi keseringan itu gak ngaruh, gak mempan gitu ya. Jadi mama saya harus lagi datang bawa saya ke dokter itu. Dan lucunya Bapak Ibu, mama saya pernah bilang begini, lu kalau ke dokter itu ya baru nginjekin kaki itu di ruangannya, baru ketemu dokternya itu, langsung demamnya turun, gak sakit lagi, cengenges ketemu dokter gitu ya. Sembuh langsung. Belum dipegang, diperiksa sama dokter,
Belum minum obatnya, dikasih resep, ketemu dokternya aja udah langsung sehat lagi, sembuh lagi. Bapak Ibu menarik juga ya saya pikir. Kenapa ya saya bisa begitu gitu ya waktu kecil. Dimana anak kecil itu kan biasanya ya nggak tahu apa-apa gitu ya. Tetapi mungkin saya berpikir demikian Bapak Ibu. Kita aja bisa mempercayakan diri kita kepada dokter, kepada manusia. Tetapi seringkali kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan bukan? Yang adalah pembuat mujizat di dalam hidup kita. Yang adalah Allah di atas segalanya. Seringkali kita berpikir Tuhan itu tidak menolong saya. Padahal Tuhan selalu menolong kita. Seringkali kita berpikir Tuhan itu tidak ada di dalam kesedihan saya. Padahal Tuhan yang menghibur dan memberi kekuatan bagi kita. Kita lebih mudah percaya kepada apa yang kita lihat. Tetapi mari Bapak Ibu melalui firman Tuhan hari ini. Seperti orang yang buta tadi. Dia tidak percaya karena dia melihat. Tetapi dia percaya karena mengalami Yesus. Saat ini Bapak Ibu mari sajak kita semua dalam hidup kita kerohanian kita. Sudahkah kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita? Dan biarkan ketika kita melihat bahwa ada Allah yang selalu dalam diri kita. Biarlah Allah itu yang boleh bekerja dengan leluasa di dalam setiap hati kita dan pikiran kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menyatakan, ya Tuhan saya ini lemah. Saya butuh Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di minggu Advent yang kedua ini, di mana kita memasuki bulan Natal, kita kembali mengingat akan kelahiran Yesus. Bukankah itu juga adalah anugerah yang besar yang Allah berikan bagi kita sekalian. Jangan sia-siakan itu, tetapi alamilah Yesus dan nikmatilah Yesus di dalam diri kita. Kita boleh bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama melihat dan merasakan cinta kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami seperti orang buta ini. Bahkan seringkali mungkin kami seperti orang Farisi, di mana kami harus percaya dengan melihat. Sulit bagi kami untuk kami percaya tanpa kami melihat. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau belajar dari kisah orang buta ini. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan ubahkan diri kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami boleh menjadi terang di dalam dunia. Karena Yesus sudah menerangi hati dan pikiran kami. Dan kalau saat ini Tuhan, ada di antara kami yang akan memberikan dirinya, mengikrarkan imannya. Biar Allah yang terus menerangi kehidupan mereka. Mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan ubahkan. Dan mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya bagi diri mereka. Bagi hidup mereka hari lepas hari. Dan tolong kami Tuhan ketika kami juga mengalami penderitaan, pencobaan. Ajar kami untuk boleh kami percaya bahwa kuasa Allah jauh lebih besar dari apapun. Ketika kami sedih, penghiburan dari Allah begitu luar biasa diberikan bagi kami. Biarlah kami boleh mengalami dan merasakan itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin.